akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Di sini di ujian tengah semester kami diminta untuk membuat desain rangkaian jaringan komputer dengan yang terdiri atas 10 server dan satu klien, satu server dan 10 klien dengan di sini saya menggunakan aplikasi Qiskos Packet Tracker. Desain jaringan komputer 10 klien satu server yang saya buat ini. Di sini saya menggunakan switch, ada server, ada switch. Konfigurasi jaringan yang saya gunakan adalah konfigurasi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, di mana DHCP ini berfungsi agar perangkat dapat dengan mudah menyebarkan IP address ke sebuah jaringan secara merata tanpa harus men-setting IP secara manual ke setiap perangkat yang terhubung. Langkah pertama untuk melakukan konfigurasi DHCP adalah yang pertama melakukan pengaturan awal pada alamat IP address pada server. Caranya yaitu dengan pada server diklik satu kali, kemudian pilih desktop, kemudian IP address. Di sini IP address-nya diatur menjadi 19.168.10.10. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah mengaktifkan DHCP service. Pada tab service, DHCP-nya diaktifkan, diklik on, kemudian default gateway-nya sebelumnya tidak terisi, maka disetting sesuai dengan gateway pada langkah pertama, yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya pada start IP address, ini dimulai dengan 11, sehingga nanti pada komputer klien pertama, IP address-nya dimulai dengan angka 11, dengan alamat IP 192.168.10.11. Setelah itu, save. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi jaringan pada seluruh komputer klien. Komputer klien ini perlu dilakukan setting jaringan agar dapat menggunakan protokol DHCP. Caranya yaitu dengan mengklik komputer klien, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration, kemudian pilih DHCP. Setelah itu tunggu sejenak, maka nanti IP address dari server untuk komputer klien akan secara otomatis terisi sendiri. Hal ini dilakukan pada komputer klien yang lainnya, yaitu pada komputer klien kedua, ketiga, sampai ke komputer klien ke-10. Setelah melakukan konfigurasi jaringan pada semua komputer klien, langkah selanjutnya adalah melakukan uji ping. Uji ping ini dilakukan untuk mengetahui apakah jaringan server telah terhubung ke semua komputer klien, sehingga dapat dilakukan komunikasi antar komputer, dilakukan pengiriman data antar komputer klien yang terhubung pada server. Hasil uji T-nya, di sini saya melakukan pengujian pada server ke komputer klien pertama. Dari hasil uji ping ini, saya menggunakan command prompt. Di sini dapat dilihat bahwa komputer klien pertama atau pada aplikasi dilambangkan dengan PC0, ini memberikan balasan respon saat server mengirimkan data. Hal ini dapat dilihat dari data reply dari PC0 ini. Time around atau waktu yang dibutuhkan untuk PC0 melakukan reply data ke server adalah 1 milisecond. Ini artinya
Pengiriman balasan dari komputer klien ke server termasuk ke kategori high speed. Selanjutnya saya juga melakukan pengujian dari server ke komputer klien ketiga. Hasilnya sama seperti pengujian ping dari server ke komputer klien kedua. Hasil uji ping ini juga sama hasilnya dengan uji ping server ke PC 0 dan PC 2. Berikut beberapa hasil uji ping yang saya lakukan ke PC lainnya. Ini adalah hasil server ke PC 4 atau komputer klien kelima. Hasilnya sama dengan hasil uji server ke PC 0 atau komputer klien pertama. To replay data dari PC 4 ini memiliki runtime secepat 1 milisecond, termasuk dalam high speed. Kemudian server ke PC 6 juga hasilnya sama, begitu pula server ke PC 8 dan PC 9. Tidak hanya melakukan uji ping dari server ke komputer klien, saya juga melakukan uji ping antar komputer klien. Ini adalah hasil uji ping dari PC 2 ke PC 4 atau dari komputer klien kedua ke komputer klien keempat. Nah, berdasarkan hasil uji ping ini dapat dilihat bahwa hasilnya sama seperti hasil uji ping dari server ke komputer klien. Time around yang dibutuhkan pun 1 milisecond. Berikut simulasi dari uji ping. Ini saya akan melakukan uji ping dari komputer klien pertama ke komputer klien yang ke-5. Ping 192.168.10.15. Dan berdasarkan hasil uji pingnya, di sini dapat lihat bahwa data dari komputer klien pertama telah sampai ke komputer klien kelima dan telah dilakukan balasan dari komputer klien kelima ke komputer klien pertama. Ini dapat dilihat dari data replaynya. Dengan waktu pengiriman dari komputer klien kelima ke komputer klien pertama adalah 1 milisecond. Atau ini adalah time apa ya? Time around-nya. Selain itu, saya juga melakukan uji ping pada PC yang tidak terhubung alamat IP-nya dengan jaringan server. Berikut hasil uji pingnya. Simulasinya, sini misalnya alamat IP yang terakhir di sini adalah 192.168.10.20, maka alamat IP yang tidak terdaftar adalah alamat IP yang berakhiran 20. Uji coba mengirim data ke alamat IP yang tidak terhubung, yaitu 192.168.10.21. Dari hasil uji ping ini dapat dilihat bahwa karena alamat IP ini tidak terhubung dengan jaringan server, maka data yang dikirim SEN 4, maka
luasnya adalah 4. Dari hasilnya dapat dilihat bahwa reply data dari alamat IP tersebut uh, tidak terhubung dengan jaringan pada server, sehingga ketika PC lain atau server melakukan pengiriman pada IP ini terjadi request timeout nih, atau waktu memintanya habis. Data yang dikirim jadinya loss. Baik, demikian presentasi ujian tengah semester jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.